Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, serta Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, yang kami hormati juga Ketua Komnas Perempuan, Ketua LPSK, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang juga kami hormati manajemen dan tim dari Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati PLT Sekjen Komnas HAM RI yang bergabung secara daring, serta para tamu undangan yang kami banggakan yang hadir secara luring di tempat ini maupun secara daring melalui aplikasi Zoom. Selamat datang pada acara penandatanganan nota kesepakatan bersama 5 lembaga yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 2 Januari 2022. Perkenankanlah saya Siska yang akan memandu kegiatan pagi ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Hadirin selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, agar kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua, marilah kita memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Pembacaan doa akan dipandu oleh Saudara Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya berbicara dengan cara Islam. Bagi pemeluk agama dan kepercayaan lain, dipersilakan berdoa dalam hati untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hari ini kami berkumpul untuk memohon kelancaran kegiatan kami pada hari ini. Hari ini kami berkumpul dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman bersama 5 lembaga negara dalam rangka pengawasan dan pencegahan penyiksaan. Rahmat dan menunggu yang berkumpul pada saat ini dengan limpahan rahmat dan kasih sayang. Tunjukkanlah kepada kami nilai-nilai kebenaran serta hal-hal yang bermanfaat, sehingga kami mampu melaksanakannya dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk mengemban tugas dan amanah yang telah diserahkan kepada kami. Bantulah kami untuk menunaikan tugas-tugas kebangsaan dan kenegaraan yang telah diamanahkan kepada kami. Jadikan kami orang yang amanah, bukan khianat, orang yang jujur, bukan berdusta. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hidayah, hati yang tawaduk, sifat amanah serta iman yang kuat agar dunia dan akhirat kami selamat. Berilah juga kesembuhan kepada rekan-rekan dan saudara kami yang sedang terkena COVID-19,
Hanya kepadamu lah kami meminta dan memohon kesembuhan. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kepada kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi bi'izati ma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari para pimpinan atau ketua lembaga yang akan diawali oleh dari yang terhormat Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, Bapak Ahmad Taufan Damani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Ibu Bapak sekalian. Saya banggakan para ketua lembaga-lembaga yang tergabung dalam KUPP, juga teman-teman komisioner dari kelima lembaga, pimpinan proyek atau program manager, dan seluruh staf Komnas HAM maupun staf yang tergabung di dalam manajemen KUPP. Alhamdulillah kita sudah menjalani kerjasama ini beberapa tahun dan kelihatannya semakin menunjukkan hasil yang kelihatan publik, juga bermanfaat. Yang pertama memang dalam rangka membenahi sistem LP, rutan maupun panti. Yang kedua tentu saja ini masih panjang sebetulnya lagi, yaitu bagaimana ratifikasi opsional protokol. Kenapa? Karena selain hal-hal yang substantif ya, juga memang secara politik terus terang saja kekuatan-kekuatan politik yang ada di negeri kita ini memang agak sedikit sulit diyakinkan meratifikasi instrumen hak asasi manusia. Walaupun untuk yang bidang ekonomi nggak sulit-sulit tuh, tangan-tangan aja gitu. Jadi kadang-kadang kita agak sedikit unik ya mentalitas kita. Satu sisi takut sekali mengadopsi, mengakomodasi standar-standar internasional, padahal itu sebenarnya bagus untuk memperkuat peradaban bangsanya. Tapi kalau yang lain-lain nggak takut, padahal sebenarnya yang lebih berbahaya gitu. Ya. Kalau kemudian misalnya kekuatan imperium ekonomi atau kapital dunia menguasai Indonesia itu gimana itu? Kan perlu kita pelajari. Tapi yang ini justru ini membenahi sistem hukum, bukan saja lebih adil, tapi juga supaya lebih beradab dalam melakukan pembinaan. Karena rejim penegakan hukum kita sekarang kan bukan rejim balas dendam, tapi rejim untuk bagaimana melakukan pembinaan terhadap orang-orang yang sudah melakukan kekeliruan karena tindak pidana tertentu, tidak menjadi musuh tapi dibenahi. Nah, kasus Langkat saya kira ini menjadi satu catatan penting juga bagi kita semua, bahwa memang seperti yang sudah awal kita sepakati, juga masuk ke panti ini menjadi serius. Nah ternyata bukan panti-panti sosial yang selama ini kita bicarakan saja, gitu, yang PDGC, yang mana-mana, tapi ternyata masuk ke ranah-ranah yang lain. Barusan saya nonton narasi, bahkan agak unik juga si pelaku atau terduga pelakunya di panti malah. Dan ini bukan panti rehabilitasi, ini panti pembinaan. 10 tahun lebih berjalan, semua orang tahu di situ. Saya juga orang Sumatera Utara, jadi saya tanyain para pejabatnya yang nggak berani ngomong itu, tapi kalau saya telepon kan dia masih berani bilang, kami takut bang, nggak berani bilang apa-apa. Tapi tahu nggak kalian? Tahu dulu. Ini kan mereka. Jadi yang pertama tadi pembenahan LP kita sudah jalan, meskipun sudah catatan. Laporan Komnas HAM, karena kita kan menjadi ke sistem ya, bukan Komnas misalnya, atau lembaga yang partai itu juga sama pasti dengan topoksi sendiri. Kami juga menerima pengaduan kasus untuk LP Tangerang Tembok Surabaya. Saya investigasi berapa kasus. Ternyata masih banyak yang sudah berani. Pak Menteri waktu saya ngomong formal juga menyadari. Minta dukungan kita semua sebetulnya membenahi sistem yang ada. Nah, LP Jogja ada pengaduan kemarin kasus ya. Satu sisi bagus karena ada keinginan untuk disiplinkan, semacam memperbaiki. Tapi kebablasan dalam berlaku dengan ada kekerasan. Jadi tugas kita yang masih panjang. Kita belum fokus pada redening. Mungkin kalau kita fokus itu, apalagi nanti yang terkait dengan asylum seeker, mungkin akan kelihatan banyak pekerjaan lagi yang terselesaikan.
panti ternyata tidak hanya panti sosial selama ini kita bicarakan, ada lagi yang lain. Karena itu mungkin juga selain menteri sosial, menteri kesehatan perlu juga kita bangun komunikasi nanti mengikat bersama dengan BNN. Karena itu BNN tahu, kita tahu. Tapi kan narasi di awalnya sebelum ada perintah dari Pak Kapolri secara informal pada mereka, itu masih abu-abu sikapnya. Bilang kesalahannya hanya gara-gara tidak ada izin saja. Tak berani bicara yang lebih jauh. Nah, ini tugas kita ke depan. Saya kira meskipun waktu kita terbatas, pemenahan LP, hutan, panti sosial, beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Plus yang satu lagi, tugas berat untuk meyakinkan ekonomi politik. Mungkin lebih baik mendekati tokoh-tokoh kuncinya saja, supaya tokoh kunci nanti yang katakanlah, saya sih gak enak bilang dalam politik seperti memerintahkan, tapi kan kelihatannya seperti itu sekarang. Kalau tokoh-tokoh kunci dalam politik itu, politik itu sudah menyetujui, maka kelihatannya gampang sekali. Gitu. Undang-undang IKN sebentar ya selesai. Gitu. Padahal mungkin anggota dewannya belum bahas, tapi kan tokoh kuncinya sudah bersepakat dengan mudah. Jadi mungkin saja kita akan mendekati itu. Saya menawarkan ya dengan presiden sebetulnya pentingnya personal protokol ini diratifikasi. Mungkin kita perlu nanti bukanlah kita agendakan bertemu presiden secara khusus seperti lembaga khusus bicara soal perkembangan program tentu saja, dan setelah itu kita bicara perlunya ratifikasi daripada satu tokoh-tokoh politik itu datangnya sudah selesai. Karena hari ini bilang A, besok bisa bilang lagi lain kan. Ada dulu yang marah-marah ke Komnas HAM karena kita menolak Omnibus Law, tapi besok-besoknya kan malah buku Komnas HAM lagi, jadi itu susah. Gitu. Jadi bagus pegang tokoh kuncinya Pak Presiden aja lah. Nanti Pak Presiden yang dengan Menteri, Koordinator, dan Politik Hukum dan HAM misalnya mengarahkan yang lain, mungkin malah itu lebih efektif, gitu. Supaya diratifikasi. Personal protokolnya. Perkalian berikutnya tentang implementasi ratifikasi, karena problem kita selalu juga ratifikasi. Oke, tapi implementasi berikutnya secara administratif, hukum, yuridis maupun dalam arti program itu juga masih dibuat. Saya kira demikian, mudah-mudahan kerjasama kelima lembaga ini selalu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Partner-partner kita datanya happy. Saya 2 kali bicara sama Pak Kapolri. Saya sampaikan secara informal karena beliau sebenarnya waktu itu sudah mempercayakan pada wakil. Tapi kadang-kadang kalau pas ketemu ada acara tertentu saya sampaikan apresiasi tinggi mereka dan terbuka. Itu paling baik pernyataan yang disampaikan, dan saya lebih suka memegang sesuatu yang ada faktanya. Nah, kalau ada yang bilang itu begini saya percayakan ketika dia bicara. Dia bilang senang sekali, sangat terbuka, ya mungkin janji atau komitmen itulah yang kita pegang bersama-sama untuk kita terus bisa mengubah dan memperbaiki keadaan. Saya kira demikian, saya akhiri dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas sambutannya Bapak Novan. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, marilah kita mendengarkan sambutan dari yang kami hormati Ketua Komnas Perempuan Ibu Anggi Yentriani. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sehat dan salam lindungi untuk kita. Dulu kami di Komnas Perempuan selalu bilang salam Nusantara, tapi sejak Nusantara jadi ibu kota, maka mau nggak mau harus ganti salam. Nanti dikirain salam ibu kota baru. Iya, awalnya Nusantara besar jadi ibu kota kan, jadi. Nah, berhubung bukan bagian dari yang berpindah. Tetapi juga memang karena Nusantara ini sebetulnya diperkenalkan Komnas Perempuan untuk mengingatkan kita bahwa salah satu modalitas sekaligus pertahanan kita adalah wilayah geografis Indonesia yang terbentang begitu luasnya, yang semestinya disatukan dengan laut-laut yang ada, itu ternyata tidak segampang itu untuk dikelola. Dan di dalam kaitannya dengan kerja bersama kita di KUPP, kita bisa melihat disparasi yang terjadi di banyak wilayah, terutama bukan saja persoalan infrastruktur, tetapi memang tata kelola di daerah yang memungkinkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam daerah, termasuk di dalam pengelolaan, bukan saja terhadap tahanan ataupun di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga misalnya panti-panti rehabilitasi yang menjadi perhatian kita bersama.
Saya sangat senang dengan sambutan dari Bapak Ketua Komnas HAM di awal, dan sekaligus saya ingin mengucapkan sekali lagi hormat saya kepada seluruh ketua dan pimpinan di Komnas HAM, LPSK, Ombudsman Indonesia dan KPAI yang hadir di dalam pertemuan ini, baik di dalam ruangan maupun secara daring. Dan juga terima kasih kepada tim di KUPP yang telah mengupayakan seluruh capaian yang bisa kita hasilkan selama ini sampai kemudian selesai dan akan kita perpanjang pada hari ini. Saya juga menggarisbawahi mungkin kita perlu sama-sama memperhatikan ruang-ruang kosong yang selama ini belum kita jangkau, termasuk tadi Rudenim, dan beberapa waktu lalu kami kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan tahanan sementara di Bandara Soekarno-Hatta yang seolah tidak bisa tersentuh sama sekali meskipun sudah berkoordinasi tingkat kementerian lembaga. Tampaknya seperti yang disampaikan, meski pasti semua dari kita memiliki waktu yang terbatas, tetapi jika kita membuat langkah-langkah perbaikan yang secara fundamental memungkinkan kita untuk mengubah sebuah sistem, ini akan memiliki jejak transformasi yang lebih panjang dari usia, baik itu usia tugas kita di dalam masing-masing lembaga maupun di dalam proses yang ada yang sedang berlangsung saat ini dalam setiap rezim pemerintahan yang akan berganti 5 tahun, tetapi tahun politiknya menghabiskan 2,5 tahun dari 5 tahun berjalan itu. Nah, nah, untuk Komnas Perempuan tentunya kami juga sangat menghargai dan mengapresiasi KUPP ini karena ini menjadi ruang di mana kita sama-sama belajar tentang berbagai perspektif dan juga kerangka tugas yang dilakukan lintas lembaga-lembaga, 5 lembaga yang terutama. Tadi saya kayaknya lupa mengucapkan LPSK ya Pak Hasto, termasuk pada diskusi dan korban. Saya minta maaf sekali padahal sudah ada di hadapan mata. Nah, karena juga kita tahu bahwa isu perempuan sebetulnya harusnya menjadi mainstream, ada di semua ruang, dan kami mendapatkan dukungan yang luar biasa dari keempat lembaga yang menjadi mitra di dalam KUPP ini, tidak saja dalam kaitannya dengan pelaksanaan kita di ruang pelaksanaan KUPP, tetapi termasuk di dalam hal-hal yang lain. Karena itu harapan saya di tahun 2022 ini kita akan bisa menindaklanjuti juga salah satu kesepakatan bersama yang pernah disampaikan pada waktu itu, yaitu untuk melakukan pertemuan yang juga sifatnya lebih rutin 2 kali dalam setahun di tingkatan pimpinan, sehingga beberapa hal strategis yang dapat kita kerjakan bersama ini juga dapat kita lakukan dengan lebih optimal. Itu saja dari saya, dan dengan sangat gembira menyambut upaya untuk menindaklanjuti kerja-kerja yang berangkat dari capaian-capaian yang telah dimiliki oleh KUPP selama tahun-tahun terakhir ini, dan juga mengantisipasi berbagai tantangan-tantangan baru yang harus kita hadapi. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat dan salam menikmati. Terima kasih untuk sambutannya Ibu Ani Triani. Sehat selalu buat Ibu dan Komnas Perempuan juga. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua KPAI kepada yang kami hormati Bapak Susanto. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Mas Ketua Komnas HAM, Ketua Komnas Perempuan, Ketua LPSK, dan juga sahabat saya juga Mas Ketua dari Polri, sekaligus para pimpinan dan komisioner 5 lembaga negara, sahabat saya Mbak Putu yang saya banggakan, dan rekan-rekan staf 5 lembaga negara yang kami banggakan. Pertama tentu kami bersyukur atas undangan Mas Ketua Komnas HAM beserta rekan-rekan sekalian, karena spirit yang telah tertuang di MOU kita lalu, terutama
yang bergabung di KUPP ini sebenarnya merupakan spirit yang sangat baik untuk kemajuan perlindungan hak asasi manusia, termasuk juga kemajuan perlindungan anak di Indonesia. Kita tahu, satu sisi tentu bersyukur di tahun 2021 ini pengaduan yang masuk di Komisi Perlindungan Anak Indonesia memang ada penurunan dibandingkan di tahun 2020. Tahun 2020 ada 6.000 lebih pengaduan yang masuk, sementara di tahun 2021 ada 5.900 lebih. Meskipun kasus kekerasan fisik masih mendominasi di kasus-kasus perlindungan khusus anak, urutan kedua kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mudah-mudahan saja penurunan pengaduan yang masuk di KPA ini merupakan bagian dari dampak positif dari MOU KUPP. Ini mudah-mudahan, karena juga kita konfirmasi dari data BPS ya, yang dirilis di akhir tahun 2021 juga terjadi penurunan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Ini dari berbagai analisis memang mungkin saja karena berbagai sektor pemajuan perlindungan juga semakin baik, termasuk juga kami berharap mimpi kami sebenarnya dorongan itu juga merupakan bagian dari efek KUPP yang bekerja lebih baik, karena kita tahu bahwa di satuan pendidikan juga masih terjadi terbaru misalnya kasus boarding yang ada di Bandung misalnya. LPKA saat ini memang ada sejumlah catatan kemajuan, meskipun juga masih banyak catatan ya Bu Putu terkait dengan beberapa kelemahan yang memang harus diperbaiki. Tentu dengan harapan kami perpanjangan MOU di lingkup teman-teman KUPP ini akan dapat membangkitkan kemajuan perlindungan di Indonesia, karena kami memang concernnya di isu perlindungan anak dan saya kira efeknya akan terasa bagi anak Indonesia. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Bapak Susanto. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati, Bapak Muhammad Najib, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para ketua lembaga, ketua Komnas HAM, ketua LPSK, ketua Komnas Perempuan, ketua KPI, para pimpinan lembaga, komisioner yang hadir dan juga staf lembaga yang hadir di ruang ini. Pertama tentu kita layak bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kesepakatan yang sudah dibangun bersama dalam KUPP. Mudah-mudahan perpanjangan ini menjadi tanda penyemangat kita di awal tahun 2022 ini untuk terus berkomitmen dan berikhtiar agar kerjasama ini terus bisa kita kembangkan. Tadi dari menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh para pimpinan terdahulu, saya kira memang banyak isu yang bisa kita kerjakan di masa-masa yang akan datang, karena perhatian kita akan banyak disita dalam 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, seperti yang disinggung oleh Ibu Komnas Perempuan dari Ketua Komnas Perempuan. Sesungguhnya proses penyelenggaraan negara kita itu cenderung pada era reformasi ini disibukkan dengan isu-isu politik, sehingga isu-isu yang bersifat substansial itu kadang dilakukan atau dilaksanakan secara parsial, sehingga tidak bisa ditangani secara komprehensif. Oleh karena itu saya kira kerjasama ini
memberikan ruang kepada kita untuk mengisi dari apa yang disebut oleh Pak Ibu yang terdahulu, ruang-ruang yang tidak menjadi perhatian dari para penyelenggara negara. Ini menjadi penting karena menurut Ombudsman sebagai lembaga yang diberi tupoksi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik, memang masih banyak ruang-ruang yang kosong. Kita ambil contoh dalam misi penegakan hukum, saya kira karena di KUPB tentu Ombudsman punya banyak kepentingan isu tentang isu penegakan hukum, misalnya dalam konteks pelaksanaan penghukuman atau pemidanaan seperti yang terjadi dilaporkan di LP di Yogyakarta, juga di LP di Sumatera Utara dan beberapa tempat yang lain. Dalam kunjungan atau tinjauan saya di beberapa lembaga pemasyarakatan baik di Jawa Barat, di Papua maupun Papua Barat terutama, kemudian di Maluku Utara, kemudian di Sulawesi Utara, kemudian juga di Sumatera Utara dan beberapa tempat masuk Aceh. Isu misalnya over capacity yang saya kira ini menjadi salah satu peluang terjadinya penyiksaan misalnya yang secara tertutup, bahkan ditutupi oleh mereka yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Ini memang memerlukan perhatian kita semua. Mungkin di antara yang perlu kita kembangkan juga adalah isu-isu pemidanaan alternatif. Saya kira ini juga menjadi perhatian supaya mengurangi penyiksaan di ruang-ruang yang tidak bisa dijangkau oleh pemantauan publik atau pemantauan oleh lembaga-lembaga seperti kita. Maka sebenarnya kita juga perlu memberikan gagasan-gagasan terhadap isu-isu bagaimana pelaksanaan pemidanaan yang tidak dilakukan di ruang publik, di ruang tertutup. Contohnya misalnya kalau di rancangan RUU-KUHP itu ada model yang bisa disebut sebagai sanksi kerja sosial, itu mungkin lebih terbuka yang bisa dikontrol oleh masyarakat, termasuk pidana-pidana yang dilakukan terhadap anak, misalnya, terhadap perempuan. Itu barangkali yang menarik, yang barangkali ini menjadi concern Ombudsman dalam konteks pelaksanaan penegakan hukum selain isu di dalam sistem peradilan pidana yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, tentu Ombudsman menyambut baik dan berterima kasih atas kesempatan untuk terus bisa bersinergi, dan kita berharap bahwa kita terus bisa melakukan koordinasi sinergi kerjasama di bidang ini, karena lingkup tugas di sini atau pengawasan di bidang ini memang acap kali kita menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang apalagi kalau sudah bercampur dengan isu-isu politik. Kasus di Sumatera Utara, Bupati Langkat itu, Bupati Langkat adalah satu cermin bagaimana satu isu kemudian dijawab oleh berbagai, bahkan oleh menteri ada yang menyatakan dalam konteks pandangan mereka sebagai sesuatu yang bisa diduga positif. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ada apa? Beberapa menteri punya pendapat yang berbeda-beda. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi atas kerjasama ini. Mudah-mudahan langkah ini terus bisa kita tingkatkan dan kita perkuat ke depan. Dan apa yang menjadi harapan dari Ketua Komnas Perempuan, mungkin kita perlu wujudkan untuk bisa terus melakukan pertemuan-pertemuan secara berkala, bulan sekali atau 2 bulan sekali. Saya kira itu sangat penting. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Bapak Muhammad Najih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami persilakan kepada yang kami hormati Bapak Hasto Atmojo Suroyo untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Terutama yang terhormat Ketua maupun pimpinan 5 lembaga, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan Ombudsman. Saya menyampaikan apresiasi dan juga penghargaan pada kita semua yang telah membangun sinergi maupun kolaborasi yang menurut saya sudah mencapai sesuatu yang sangat baik. Memang ada beberapa kekurangan di sana sini, tetapi ya itulah barangkali nanti yang perlu kita tuangkan di dalam MOU ini dan kita laksanakan ke depan. LPSK selama ini memang masih banyak menerima pengaduan atau permohonan perlindungan berkaitan dengan kasus-kasus penyiksaan. Bukan hanya di kalangan aparat penegak hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, tapi juga dari kalangan TNI. Ada juga dari Rudening, ini yang kemudian disampaikan oleh Bapak Dirjen Imigrasi, juga dari UNHCR. Itu seringkali menyampaikan rekomendasi untuk memberikan perlindungan pada para korban. Selain itu, ternyata kekerasan ini juga terjadi di lembaga-lembaga pendidikan. Kita lihat terakhir kemarin di televisi di Surabaya ada penganiayaan yang dilakukan oleh seorang guru. Kebetulan di LPSK ini kami baru menangani kasus di Batam. Itu suatu lembaga sekolah SMK yang ternyata SMK ini mempunyai seperti penjara. Gitu. Jadi anak didik yang melakukan kesalahan ada hukuman fisik, ada hukuman penganiayaan, dan juga ditempatkan di sel yang menyerupai penjara seperti itu. Kita sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan terakhir berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Mas Menteri menyatakan bahwa memang perlu ada MOU dengan LPSK, sekarang sedang disiapkan, karena di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ada 3 dosa besar yang akan ditebus oleh Mas Menteri ini berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi, terutama kasus bullying di lembaga-lembaga pendidikan, kemudian kasus kekerasan seksual yang terjadi, dan juga kasus bullying intoleransi. Ya, 3 dosa besar yang diakui Pak Mas Menteri ini akan menjadi prioritas kerjasama dengan LPSK. Selain itu, kekerasan maupun penyiksaan juga masih terus berlangsung di beberapa lapas dan itu dilaporkan kepada LPSK. Misalnya, beberapa waktu yang lalu kita menangani kasus di mana seseorang warga negara Malaysia yang ditangkap dan kemudian diketahui dia mengalami potong jari itu dengan pisau secara langsung di dalam lapas. Dan tentu saja ini sepengetahuan petugas-petugas lapas ya. Dan setelah didalami ternyata ini memang berkaitan dengan bisnis narkoba, pengiriman narkoba dari luar ke Indonesia. Tetapi nampaknya ada kesungkanan atau keengganan, karena ini kemudian menyangkut 2 lembaga, kepolisian dan juga lapas. Jadi kita harus bermain mengimbangi, karena nampaknya kedua lembaga ini masih enggan untuk berkonfrontasi. Yang lain tentu saja
seperti yang kita dengar pada waktu yang lalu, panti-panti sosial juga menjadi tempat potensial terjadinya kekerasan, terutama kepada anak-anak maupun kekerasan seksual. Seperti yang terjadi di Lampung ketika seorang korban kekerasan seksual dititipkan di panti sosial, ternyata justru mendapatkan kekerasan seksual kembali dan juga diperdagangkan oleh petugas. Selain itu, lembaga-lembaga atau lembaga pendidikan yang berdimensi religius atau berlatar belakang keagamaan ini juga nampaknya menjadi tempat potensial terjadinya kekerasan, terutama kekerasan seksual dan kekerasan fisik pada anak-anak. Nah, mungkin ini yang selama ini masih agak luput dari perhatian kita, dari KUPP maksud saya. Selain itu, salah satu PR besar dari KUPP ini adalah menggolkan diratifikasinya optional protokol CAT atau Convention Against Torture, karena memang jangankan ada optional protokol, tidak ada optional protokol apalagi. Oleh karena itu tentu saja ini menjadi PR besar yang harus kita dorong. Salah satu barangkali yang perlu saya rekomendasikan pada KUPP itu adalah memperkuat dukungan dari masyarakat sipil. Oleh karena itu, saya kira patut kita pikirkan bersama, kita memfasilitasi terbentuknya konsorsium di kalangan masyarakat sipil. Di sini ada, saya kira ada saudara-saudara yang aktif di ELSAM, yang ICJR, kemudian SKPHAM dan sebagainya. Barangkali itu bisa kita fasilitasi membentuk satu konsorsium yang bisa bersinergi dengan kita untuk melakukan dorongan agar opsional protokol ini bisa segera diwujudkan. Saya bercermin dari kasus-kasus yang terjadi di KPK. KPK itu salah satu alat atau bukan alat, variabel yang efektif itu karena dukungan masyarakat sipil. Juga pembentukan undang-undang perlindungan saksi dan korban pada waktu itu juga efektif karena dukungan konsorsium masyarakat sipil ini. Saya kira ini waktunya kita memikirkan Pak Tovan, Mbak Sandra, dan Mas Anton untuk mencoba memfasilitasi terbentuknya konsorsium untuk memperkuat dorongan kita agar opsional protokol itu bisa segera diwujudkan. Terakhir, saya juga setuju dengan Ketua Ombudsman. Kita mungkin perlu rekomendasi yang lebih tegas lagi untuk mendorong politik penghukuman non pidana penjara. Karena apa? Karena over capacity, bukan hanya over capacity, overcrowded. Karena kalau over capacity itu perbandingan isi dengan ruang saja. Tapi kalau overcrowded ini termasuk fasilitasinya, sanitasi, makanan dan sebagainya yang memang itu menjadi beban sangat berat bagi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Dirjen Pas. Bahkan saya dengar Dirjen Pas ini masih menanggung hutang untuk membayar listrik, membayar makanan, karena itu berat, itu besar anggaran yang harus dikeluarkan oleh mereka. Oleh karena itu, ini solusinya salah satu adalah politik hukum untuk melakukan hukuman non pidana penjara pada para pelaku tindak pidana, terutama untuk kasus-kasus narkotika, karena ternyata persentasenya ini jauh lebih besar
yang mengisi lembaga-lembaga pemasyarakatan menurut pengakuan dari Pak Kementerian Hukum dan HAM. Dan sebenarnya sebagian besar sebenarnya tidak perlu untuk ditempatkan di lapas. Itu lebih baik ditempatkan di panti-panti rehabilitasi. Tetapi dengan demikian ini kan ada beban politik yang harus dilakukan. Artinya beban biaya yang ditanggung oleh lapas atau Kementerian Hukum dan HAM ini harus berpindah ke Kementerian Sosial maupun Kementerian Kesehatan. Nah, tentu ini sesuatu yang tidak sederhana. Karena apa? Karena rehabilitasi itu ada kewajibannya pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan juga BNN saya kira. Tapi kalau tiga lembaga itu mau berkoordinasi dan berkolaborasi, saya kira ini sangat membantu beban yang ada di lapas untuk menanggung narapidana narkotika yang seharusnya tidak perlu ditempatkan di lapas. Saya kira demikian catatan saya tentang kerjasama kelima lembaga ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi yang sudah tercapai selama ini. Dan marilah kita rumuskan langkah-langkah depan untuk mengefektifkan kerjasama kelima lembaga ini sehingga cita-cita kita untuk mendorong di ratifikasinya optional protokol itu segera bisa terwujud, dan dengan demikian kita harapkan itu bisa mengurangi tindak-tindak penyiksaan yang terjadi di lembaga-lembaga yang sudah kita sebutkan tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Bapak Hasto Atmojosroyo. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada puncak kegiatan pada hari ini, yaitu penandatanganan nota kesepahaman bersama. Untuk itu, kami persilakan Bapak dan Ibu perwakilan kelima lembaga untuk mengambil posisi di depan. Penandatanganan ini akan dilaksanakan secara bergantian. Kepada Bapak dan Ibu yang sudah menandatangani, kami persilakan mengambil posisi berdiri di sebelah perwakilan yang belum selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memandu foto kali ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian sah perpanjangan kerjasama oleh lima lembaga ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Bapak Amiruddin, Ibu Sandra Moaniaga, kemudian Ibu Putu Elvina, kemudian Bapak Yohanes Widiantoro untuk melakukan sesi foto bersama. Serta perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat terjadinya pencabulan kebebasan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh kelima lembaga ini. Semoga kedepannya lebih banyak lagi kerja bersama lembaga ini dalam upaya pencegahan penyiksaan khususnya di Indonesia. Saya mewakili panitia kegiatan hari ini memohon maaf atas kesalahan selama berlangsungnya kegiatan hari ini. Saya Siska Purba undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.